bentuk kritik dengan joke itu di Indonesia itu sudah lama. Jadi dia bisa menyerang atau mengkritik dengan bahasa tongkrongan yang kocak seperti komedian gitu loh. Kalau Iwan Fals tuh nyerang di mana pemerintah, di mana keadilan. Itu mah. Emang langsung benar-benar sefrontal itu ya kan? Sefrontal itu. Kalau komika atau komedian itu terlalu frontal, ya buat saya tuh gini, itu mah kayak anak tongkrongan aja tuh kayak gini mah. Kritikan buat pemerintah dari bentuk komedi itu menurut gue sudah bukan, jadi gue bukan mentertawakan karena joke-nya, tapi mentertawakan karena ulah pemerintahnya. Mungkin gak sih Kang kalau media sosial bakal jadi panggung permainan politik baru? Balik lagi Kang sama Halo, aku. Win. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Win. Thank you. Kang, Ya. hari ini aku mau bahas soal konten-konten satir politik yang sering FYP di TikTok sama rame di Twitter Kang. Oke. Wah, konten satir ya, oke. Iya, sekarang kan lagi banyak yang kritik-kritik pemerintah. Tapi menariknya dikemasnya tuh di konten-konten lucu gitu Kang. Jadi apa, kreatifnya dibikin konten tapi kontennya ya. Nah sekarang tuh ngeritik bukan marah-marah lagi bentuknya tapi bercanda Kang, dibikin jokes. Ya, oke. Sebetulnya Win ya, bentuk kritik dengan joke itu di Indonesia itu sudah lama. Lamanya itu adalah dikala orang Indonesia tuh nggak berani mengkritik pemerintah. Yaitu era Orba. Oh ya, dulu nggak boleh banget ya. Wah, nggak boleh. Jadi di era Orba itu mengkritik pemerintah itu wah berat lah. Nah akhirnya bagaimana caranya orang-orang itu mencari cara, mencari jalan untuk menyampaikan kritikannya itu sebetulnya pesannya sih ke masyarakat biar sama-sama sadar. Jadi bukan ke pemerintah langsung, tapi kayak membuka pikiran dan mata masyarakat lewat komedi. Nah sebetulnya kalau mau di ini lagi, mundur lagi, itu dari zaman wayang itu sudah ada juga. Punakawan, Petruk Gareng. Iya. Nah, itu isinya itu tuh memang banyak kritik dulu. Nah, yang jadi unik adalah ketika sekarang di era internet, media sosial, komika, nah terus bikin Stand up komedi. Nah, pesannya adalah kritik terhadap pemerintah. Yang menurut gua agak beda itu adalah gini, kalau dulu contoh gini ya, dulu lawakan Dono Kasino Indro itu mengkritik pemerintahnya bukan nggak nembak ke pemerintah langsung, tapi mengingatkan warga, mengingatkan masyarakat, kita kan harusnya kan nggak boleh nganggur ya, kok yang mesti nyediain kerjaan siapa ya, nah gitu. Jadi kita kayak diajarin untuk membuka pikiran gitu loh. Kalau nyerang kan, hei Kemenaker gitu kan. Langsung gitu ya. Atau jebut nama, hei Menteri Anu gitu. Nah kalau dulu sih nggak gitu. Bedanya itu aja. Jadi kalau dulu itu memang dibikin, tapi akhirnya menurut gue ya, karena dulu itu bukan menyerang lembaga atau menyerang orangnya, tapi lebih kepada membuka mata publik, akhirnya publik itu jadi kayak tercerahkan. Iya juga ya, kira-kira gitu. Nah dulu zaman Orba itu nggak cuma komedi tapi lagu. Tahu Iwan Fals? Nah Iwan Fals itu terkenal memang dia mengkritik pemerintah dan formatnya itu menagih ke pemerintah. Jadi beda dengan yang komedi. Iya. Kalau Iwan Fals tuh nyerang di mana pemerintah, di mana keadilan. Itu mah. Emang langsung benar-benar sefrontal itu ya kan? Sefrontal itu. Nah saat itu agak nekat waktu itu kita pikir, wah ini Iwan Fals ngeri nih kalau ketangkep gitu ya.
Kenapa? Karena memang waktu itu menyuarakan kritik ke pemerintah itu beresiko lah. Nah beda dengan sekarang kan ya. Kalau sekarang kan pemerintahnya ya sejak reformasi lah ya membuka diri, demo juga legal gitu. Jadi akhirnya nggak tahu, tantangannya adalah kreatif mengkritiknya lebih penting. Nah kalaupun joke atau komedi atau komika, ya gini, kalau bikin joke-nya itu adalah tidak mencerahkan masyarakat tapi sekedar nyerang dan nyinyir, itu ya sudah terjadi di pengkolan-pengkolan dan anak nongkrong gitu loh. Atau tongkrongan-tongkrongan kan gayanya nyelai gitu ya. Jadi kalau ngomong tentang kreatif ya mestinya HD bisa lebih kreatif lagi. Itu yang kalau yang gue lihat. Jadi mengkritik itu kan harus jago ya, maksudnya apalagi mesti bikin orang ketawa. Jadi Warkop itu dulu mereka ini kan mahasiswa ya. Mahasiswa terus kerja di radio, bikinlah Warkop Prambors. Terus dia bikin kritik. Nah kritiknya itu mengkritik tapi cerdas. Kalau dulu orang bilangnya tuh lawakannya smart. Kenapa berani? Iyalah ada mereka mah selain mahasiswa ada anak tentara juga gitu. Jadi tinggal di menteng yang komplek yang jadi tanda kutip ya backingnya kuat ya kayak ini anak siapa sih kok berani-beraninya, jadi agak berat lah gitu. Jadi ya itu kenapa mereka cuek gitu loh. Tapi kalau yang lain sih mikir kali. Daripada diciduk atau kayak itu yang akhirnya membuat Warkop itu kalau gue inget membuat kritikannya tuh contoh nih ya ada gitu ya di film maju kena mundur kena. Contoh gini, Warkop itu dulu kan pakai kaset ya. Itu dibuka dengan lagu Warkop. Pernah dengar gak lagu Warkop? Nggak tahu ya. Oke, jadi gini liriknya ya. Jadi bukan perlu nyanyi dong. Jadi yang liriknya itu kan namanya Warkop itu adalah nongkrong di warung kopi. Oh iya pernah. Nyentil sana dan sini. Sekedar suara rakyat kecil. Bukannya mau usil. Itu aja pesannya aja. Nyentil sana nyentil sini. Dia nyentil loh. Bukan nyerang. Iya. Ini hanya suara rakyat kok, bukannya mau usil. Ya itu kan emang usil juga boleh kok. Sekarang boleh, dulu mana berani. Dulu takut. Hei kau pemuda, bukalah bajumu. Hai kau pemudi. Apa ya pemudi itu? Bukalah. Bergerak bersama. Bahu membahu membersihkan sampah-sampah lingkungan hidupmu. Itu kan kayak ngajak warga kan, ngajak bersih. Jadi pertanyaannya, ini bersihnya bersih kebersihan atau bersih yang lain nih? Jangan salah, di zaman itu korupsi sudah ada. Istilahnya nyunat anggaran gitu. Disunat tuh dipotong kan. Jadi itu tuh di joknya mereka tuh nyunat anggaran tuh sudah biasa. Nah itu tuh sudah banyak. Contoh lagi kayak misalkan orang miskin mah jangan ngarep yang ini ya. Itu jadi memang kritik-kritik itu sudah ada. Nah kalau Iwan Fals di musik, itu lebih menggetarkan karena bentuknya lebih kayak lirik sastra gitu. Satu yang contohnya kayak Omar Bakri tapi guru, tahu nggak? Ada Omar Bakri. Oh iya tahu. Itu menceritakan seorang guru. Tapi mengapa gaji guru Omar Bakri seperti dikebiri? Itu kan kritik juga. Tapi kayak bertanya gitu. Nah itu gayanya deh. Kalau joke komedi nggak gitu tuh kayak lebih bercandain. Lebih bercanda dan lebih tipis-tipis nggak frontal. Nah yang kalau sekarang kita tahu kan kayak musisi banyak tuh. Apalagi kayak siapa? Sukatani. Wow, yang memang dari dulu tuh lagu tuh pendobrak ya. Jadi lagu tuh emang begitu. Makanya
agak kalau komika atau komedian itu terlalu frontal, ya buat saya tuh gini, itu mah kayak anak tongkrongan aja tuh kayak gini mah. Karena kan harus dikemas kalau kayak gitu, harus dibikin perumpamaan. Nah, itu kalau emang mau diolah ya, tapi ya mungkin beda kali itu sih. Nah sekarang tuh Kang, ngomong-ngomong si konten jokes dan dikemas konten lucu tadi, justru bukan cuma konten-konten creator atau komika yang bikin konten ngekritik pemerintah, tapi sekarang kalau kita lihat beberapa politisi tuh udah make si konsep konten lucu ini bahkan buat personal branding mereka di sosmed Kang. Iya. Berarti kan konten-konten yang lucu dan humor ini segitunya, maksudnya ngasih impact yang segitu gedenya kan Kang, sampai mereka sadar kalau gue pakai deh konten kayak gini gitu. Iya, betul sekali. Maksudnya apa yang kamu lihat itu tuh persis seperti itu. Jadi gini, balik lagi ya, semua itu terjadi itu memang karena media sosial. Jadi zaman dulu politisi atau pemerintah atau menteri itu nggak mungkin bikin joke itu tuh nggak mungkin. Tempatnya nggak ada, panggungnya nggak ada. Jadi aneh pasti ngeliat menteri tiba-tiba kok dia ngelawak sih, nggak bisa. Jadi sebecanda-becanda itu dalam arti gurauan bersama wartawan. Jadi nggak mungkin sendirian, itu pasti aneh aja. Nah itu dulu. Ketika era media massa, TV, majalah, apa semua, gurauan politisi atau pejabat itu hanya bisa di TV di acara lawak, di acara emang hiburan. Nah biasanya tuh nebengnya itu tuh kayak ke Sri Mulat, karena Sri Mulat itu kan sering diundang sama TNI, sama ya pokoknya Aneka Karya Safari kayak gitu. Jadi tapi kalau di majalah di koran malah hampir nggak pernah gitu. Ketika masuk era media sosial, nah ini memang tempatnya itu adalah tempat orang yang selalu gue bilang itu adalah tempat untuk berinteraksi antar emosi. Emosi senang. Jadi kamu senang makanan, senang nonton apa tuh senang di situ. Emosi sedih. Wah ada sedih apa kan banyak tuh ya di konten-konten sedih, terharu gitu. Kemudian cuteness. Cuteness tuh kayak kucing gitu. Termasuk yang berhubungan dengan komedi atau joke dan marah-marah. Jadi kalau marah-marah itu kan bagian dari emosional juga ya. Nah itu emang tempatnya di situ. Nah kenapa yang komedi ini menjadi menarik, menjadi pilihan buat para politisi? Karena komedi ini pertama yang mendengarkannya itu tuh dalam suasana yang santai, rileks dan terima bercanda. Namanya orang bercanda itu ketika diingetin, makanya lu jangan nuntut terus pemerintah terus. Nah, itu kan berasa kayak dia bercandain aja gitu, jadi gak sakit hati. Makanya kelihatannya para politisi atau pejabat itu mungkin memilih ke situ. Pertama karena memang supaya dia bisa lebih cair dan dia bisa menyampaikan mungkin lebih rileks. Tapi kalau di tempat yang lain kan mungkin agak susah tuh. Nah muncul lagi tuh tren baru nyebutnya mencairkan suasana, tapi dia nggak bisa ngejoke, dia bukan komedian tapi pingin ya mengambil senyum. Caranya tahu nggak yang lagi muncul trennya itu apa? Pantun. Pantun itu sebetulnya bukan isi pantunnya, tapi cakep. Itu tuh bagian dari cara mencairkan suasana. Jadi ketika saya ngomong, Bapak Ibu sebelum mulai boleh ya 1 pantun 2 pantun, itu langsung kayak cair. Nggak peduli pantun saya lucu atau tidak lucu. Tapi ketika saya ngomong jalan-jalan, wah itu langsung kayak cakep. Apapun nanti itu ya tepokin aja gitu. Dan itu kelihatannya digemari oleh para politisi, pejabat, menteri, karena memang itu adalah kayak apa istilahnya ice breaking. Bentuk itu ice breaking. Karena kalau bikin apa istilahnya kalau di komedi itu beat ya. Buat itu kan berat tuh ya. Maksudnya mesti ada yang mikirin mesti lucu tentang apa nih, itu susah tuh. Nah kan sering di beberapa acara stand up komedi atau yang dikenal kayak ngerosting. Nah itu kan ada si tokoh politisinya gitu kan. Yeah. Terus biasanya kalau misalnya si
komika atau komediannya ngekritik mereka ngeresponnya dengan senyum, dengan ikutan ketawa. Cuma pertanyaanku tuh itu tuh mereka kan pura-pura ketawa nih Kang, mereka ngerespon gitu-gitu, tapi di belakang ternyata justru mereka tetap represif gitu Kang. Iya. Nah ini tuh sebenarnya strategi politik mereka yang ngejaga image gitu-gitu atau itu emang apa ya Kang? Ya emang udah seharusnya responnya kayak gitu. Atau mereka cuma kayak ya udahlah gue politisi gitu. Nah jadi gini, ini nyambung dikit mundur lagi ya. Komedian di kita itu dari zaman dulu, mau itu Sri Mulat tapi tadi itu zaman dulu lah, zaman Orba yang benar itu. Nggak tahu ya apakah karena ketakutannya tadi. Jadi emang nggak pernah frontal ke pemerintah tuh nggak pernah langsung. Jadi wah berkeliuk-keliuk lah gitu loh. Nah ketika zaman sekarang itu kritikan buat pemerintah dari bentuk komedi itu menurut gue sudah bukan, jadi gue bukan mentertawakan karena joke-nya, tapi mentertawakan karena ulah pemerintahnya, ulah pemerintah yang tidak kerja, ulah pemerintah yang ya gitu loh, mentertawakan karena polisi gemuknya, polisi nerima duitnya, tapi gitu loh. Menurut gue ya, serangan pada bentuk komedi itu tuh bukan budaya kita. Roasting itu kan muncul zaman stand up komedi aja. Sebelum itu nggak ada. Iya. Nggak ada roasting itu nggak ada. Setahu gue ya, mungkin nanti boleh dicek atau mungkin gue salah. Itu tuh gaya Inggris, satir Inggris tuh kan, Inggris tuh, aduh, bercanda kayak nyela gitu ya. Tapi nyelanya tuh nyela yang gue nggak bisa marah gitu loh, karena gini, membuat roasting itu menurut gue tuh itu tahap paling susah lah. Gue mau bikin joke tapi nyela lu yang mana lu sendiri nggak mungkin nyangkal. Karena lu melakukan itu memang. Nah itu berat emang. Nah tapi kalau pas di Indonesia ngerosting itu tidak lain adalah kalau kata ngecak istilahnya. Ngecak itu apa ya? Iya ngecak orang emang ngeceng bukan ngeceng. Cengin itu ya? Ngecengin. Ngejek. Ngejek. Gue mau ngejek lu sama teman-teman gue. Jadi memang dalam rangka ini anak emang enak nih kalau buat dicengin nih. Nah itu maksudnya itu. Ada lagi kalau di tongkrongan itu model cengin itu sebetulnya dalam rangka kayak di ini ospek. Oke. Anak baru lu mau nongkrong sini lu jangan lembek lu gitu loh. Wah dicengin tuh. Wah segala mungkin ini apa. Nah itu dan itu tuh terjadi dan itu biasa aja. Tapi ketika itu dilakukan atau pindah ke panggung itu menurut gua agak aneh kalau buat gue. Jadi kayak kok lu penonton lu cengin sih gitu loh. Kan sering tuh kalau itu ya penonton di roasting nih selain pejabat ya, penonton di roasting buat gue kayaknya di kita mah nggak ada deh dulu kayak gitu. Kenapa jadi kebawa kayak Inggris ya? Di Inggris tuh biasa. Kamu dari mana? Gitu. Hey yo, where you from? I'm from India gitu. Udah tukar paspor belum? Itu kan dark joke Inggris banget gitu loh. Kamu masih nyimpen fotonya raja ini atau ratu kami? Itu kan, aduh apa sih gitu. Cuman mau ngasih tahu bahwa oh kamu mah orang India yang masih bingung antara nyimpen foto raja lu atau ratu kami. Itu kan Inggris loh itu. Nah itu menurut gua di sana mah biasa gitu. Tapi lain cerita kalau di sini. Di sini jadi kayak tren baru bahwa loh stand up comedy itu begini, gitu. Roasting itu ya ada lu kalau emang nggak siap lu nggak ini. Nah itu yang akhirnya kok politisi karena tadi berusaha pengen engage dengan kelompok anak muda itu dipikirin seperti itu, akhirnya mau nggak mau dia terpaksa dan terpaksa harus terima kalau gue di roasting. Kira-kira gitu. Padahal menurut gue ya. Coba aja cek kita mundur-mundur ada nggak sih di budaya kita, di kebiasaan kita
yang memang sudah ada. Seingat-ingat gue, mungkin gue juga lupa ya, seingat gue nggak ada ya. Kalaupun ada bentuknya tongkrongan tadi. Kalau diperhatiin emang semenjak acara-acara stand up comedy ini sih. Setahu saya sih ya. Jadi istilah itu tuh kayak di roasting dan lu harus siap. Nah gitu. Kalau dulu di lawak ya. Kan gue juga melihat ada kayak gini. Ada beda nih antara lawak dengan stand up comedy. Kemudian pelawak dengan komika gitu loh. Kalau dulu kan kita nyebutnya pelawak ya. Jadi lo bikin lucu tuh gue anggapnya pelawak. Sekarang kan nggak komika. Kayaknya keren gitu ya. Dulu itu selalu ada pihak yang memang buat dicengin tuh ada. Kalau di Sri Mulat itu memang ada karakter yang emang buat bukan cuma dicengin. Lo diharas pakai fisik. Ditepok kepalanya. Kamu pak gitu. Itu slapstick tapi bercanda yang tidak kena. Tapi itu kartun gitu loh. Kayak Tom and Jerry gitu loh. Slapstick ya. Nah itu dulu tuh sampai begitu. Jadi gak cuman roasting omongan. Kamu dari tadi diem aja bayarnya sama. Itu kan kayak yang ngecengin gitu loh. Ada tuh karakter yang siap untuk dibully gitu loh. Nah, menurut gua model ngecengin anak tongkrongan tadi, sebetulnya kalau zaman dulu itu mah nyebutnya kecengin. Sekarang jadi kayak bully. Iya. Iya, emang. Nah, iya Kang. Kan kadang konten-konten kritik yang satir tadi, yang dikemas humor tadi, itu beberapa itu kayak dikena sensor takedown segala macam otomatis dari TikTok kan. Berarti maksudku itu emang mereka yang kelewat batas ngesajiin jokesnya atau emang ternyata pemerintah ngasih warning kalau konten gini nggak bisa nih gitu, kayak gitu kan? Pertama ya kalau kan gini, ada pembuat konten, ada audiens, ada platform, ada pemerintah sebagai regulator. Yang orang lupa itu pemerintah itu sebagai regulator itu semata-mata hanya bisa minta ke platform untuk melakukan ABCD, termasuk nge-take down. Kamu posting sesuatu konten, tiba-tiba pemerintah merasa wah ini konten kamu isinya agak-agak porno nih. Terus itu nggak bisa tuh tolong take down ya, nggak bisa, nggak mau mereka. Apa alasannya saya harus take down dia? Itu soalnya melanggar ini. Coba undang-undangnya coba itu gitu. Jadi itu dapat baru itu. Nah sekarang kamu mengkritik pemerintah. Terus tiba-tiba pemerintah atau materi kamu tiba-tiba diminta take down. Atas permintaan kementerian misalnya gitu ya. Atau katakanlah Komdigi gitu ya karena konten ya. Apa iya ada orang Komdigi spesifik nyari kamu itu turunin. Iya karena si konten creator ini nggak beberapa lagi banyak yang misalnya contoh konten dia kena take down, contoh lagi ngeritik pemerintah nih, terus dia bikin konten atau story selanjutnya yang bilang kayak konten gue tadi di take down, kenapa emang pemerintah tuh ini sama konten gue gitu-gitu Kang. Mereka ngerasa kalau ya yang bisa men-take down si pemerintah gitu. Padahal yang bisa lebih powerful untuk nurunin konten atau disuspend itu sebenarnya crowd. Apalagi crowdnya itu jumlahnya banyak dan dilakukan dalam waktu berdekatan. Kalau mau buka-bukaan, itu sebenarnya ada pasukan-pasukan digital tuh ada yang kayak gitu. Misalnya nih, saya nggak suka sama kamu, karena saya nggak suka sama kamu posting apa, saya di WA tuh ngomong, cek akun ini, langsung kita komen hajar supaya kamunya agak berasa diserang, terus sama-sama kita report dengan kategori abuse atau apa atau spam atau apa. Nah itu 100 orang melakukan itu di saat bersamaan itu bisa ke-suspend itu. Nah waktu pas ke-suspend kan ada delik itu. Saya report kasus kamu karena kasus kamu ini abuse. Karena ini sama semua nih ngomongnya abuse semua. Nah ketika dapat laporan dia ngeliat nih si platformnya, wah
dia masuk kategori abuse nih. Coba cek emang di sini regulasinya apa? Oh ternyata benar. Menurut undang-undang dari Komdigi, menurut UU ITE itu tidak boleh. Diturunin, kamu dianggap melanggar undang-undang ini. Jadi bukan semerta-merta emang pemerintah yang nge-take down kan berarti? Mungkin ada juga. Tapi maksud gua, menurut kamu siapa tokoh yang paling sering mengkritik pemerintah, yang kasar ngomongnya? Siapa ya? Konten creator ya kan? Enggak, tokoh aja. Oh, komika pun boleh? Coki Pardede, Bintang Emon. Kurang sangar itu mah. Oh kurang? Kalau siapa lagi ya? Rocky Gerung. Oh Rocky Gerung. Sekarang kalau misalkan Rocky Gerung, kenapa nggak Rocky Gerung aja di take down kontennya? Maksud gua gini, oke, itu grade A-nya Rocky Gerung, siapa Said Didu misalnya gitu ya. Kan itu paling sering itu ya nyerang pemerintah. Kalau sampai dia ternyata akunnya disuspend, lalu dia bilang dia di pemerintah, mungkin orang oke lah, kayaknya percaya lah gitu. Karena apa? Wah dia mah pengkritik penyerang grade A katanya. Di bawahnya ada siapa lagi? Sampai ada beberapa level Coki Pardede. Nyerang. Ya oke lah. Tapi kalau akun biasa, akun siapa gitu tiba-tiba, wah aku disuspend, alah yang laporin lu siapa gitu. Sepenting apa sih lu sampai mesti digituin. Lah yang ini aja enggak kok kira-kira gitu. Jadi ngeliat ke situ aja sebetulnya. Tapi kalau bahwa ada satu akun tiba-tiba di take down atau di suspend oleh platform dan itu adalah melanggar dari apa yang dari UU ITE atau Komdigi atau apa, ya iyalah kan pemerintah harus punya pegangan atau aturan apa yang membuat konten ini nggak boleh, karena platform tuh nggak mau. Platform itu masih merasa bahwa apalagi X ya, Twitter itu, waduh nggak bisa. Jadi nggak bisa ada yang membendung atau melarang user kalau platformnya tetap membiarkan, nggak ada bisa. Oke, berarti emang udah kefilter dari si platformnya sendiri juga. Yang bisa itu hanya suara publik. Nah suara publik inilah yang akan dikurasi oleh mereka lebih didengar. Instead of dari kementerian atau balai kasih tahu, tolong dong itu dia itu nggak bisa. Susah, maksudnya prosesnya susah sekali. Jadi apalagi banyak kejadian platform itu nggak mau tanda kutip itu di-interrupt oleh government dengan konteks ini kan kebebasan kira-kira gitu. Gue sih setuju aja. Jadi dalam arti tapi pembatasan ini kan jadi gini, pembatasan atau teguran dari pemerintah itu kan kalau diperhatikan ya itu nggak serta merta semuanya tentang kritik. Yang paling sering ini adalah ternyata dia judol. Ternyata dia memberikan link untuk pinjaman online ilegal. Ternyata ada lagi yang namanya menyebarkan link download materi yang sebenarnya ilegal. Film bajakan, musik bajakan, konten bajakan. Itu kan banyak tuh di medsos. Nah itu tuh banyak. Itu pelanggaran UU ITE. Jadi UU ITE itu yang minta di take down tuh jangan berpikir bahwa ini adalah tentang mengkritik. Iya elah. Apa sih gitu. Iya kan, tapi banyak yang sebetulnya akun itu karena dipakai buat menyebar link film bajakan. Itu kan merugikan pembuat film. Kira-kira gitu. Nah itu tuh ada banyak video porno. Banyak di X sekarang. Video porno bertebaran. Durasinya nggak main-main. Satu video tuh bisa full gitu. Iya, kadang lagi ada isu trending, mau buka isu yang trending, ada aja konten-konten kayak gitu. Nah itu apa pemerintah logikanya ya, kenapa pemerintah kok nggak bisa nyetop itu? Karena emang dari si platformnya. Iya, nggak mungkin lah kalau pemerintah menyetujui atau merestui itu kan nggak mungkin. Iya. Tapi kalau misalnya nih pemerintah bilang ke XX, tolong dong ini yang porno jangan dong. Terus itu XX ngomong di itu. Kita mundur dari Indonesia karena kami diinterrupt oleh pemerintah. Saya yakin publik akan bela X. Iya. Iyalah pasti. Padahal lo ini cuma gara-gara konten porno loh. Wah tapi mana mau percaya gitu. Nah yang repotnya lagi ketika konten porno itu di X ternyata bisa bebas.
mulai itu ditunggangin oleh depannya porno, belakangnya mah iklan judol. Oh iya. Nah itu juga banyak juga. Jadi udah terlalu susah lah kalau, dan platform itu makin kesini makin independen, jadi mereka nggak mau diatur. Okay. Jadi memang lebih ke publiknya ya yang harus dikuatkan dan dijaga. Kalau nggak gitu mah susah. Terakhir Kang, berarti ngelihat konten kritik yang dikemas dalam bentuk jokes sekarang ini, terus emang sering FYP terus-terusan Kang. Ya. Karena orang makin suka kan Kang nontonnya. Mungkin gak sih Kang kalau media sosial bakal jadi platform yang bakal jadi panggung permainan politik baru? Oh iya. Iya kan? Dari platform ke platform kira-kira gitu. Jadi dia pindah dari satu platform ke platform lain. Karena seperti waktu itu gue pernah bilang, media sosial itu sudah menjadi alun-alun. Alun-alun digital gitu ya. Tempat bertemunya orang dengan berbagai latar belakang, berbagai percakapan, berbagai aktivitas dari mulai jual beli, apa itu kan kayak alun-alun digital ya. Kalau dulu politisi, pejabat pemerintah itu masuk TV ditonton. Nah sekarang enggak, dia terjun langsung masuk ke alun-alun digital itu, dia terlibat di situ. Nah memang tidak sedikit juga tuh pemerintah atau pejabat atau menteri yang sebenarnya nggak siap-siap amat itu loh. Jadi nggak usah di roasting ya, kita tanya doang aja langsung tersinggung. Ya itu juga mending jangan ke medsos deh kira-kira gitu. Apalagi X ya, X itu kayak paling brutal tuh X. Iya sih. Paling belah-belah gitu ya. Tapi yang paling nggak tahu, paling nggak kerasa itu ya TikTok. Menurut saya TikTok tuh kayak sisi lain Indonesia yang kayak ini kayak nggak ada apa-apa negeri ini. Di TikTok tuh kayak adalah sedikit satu dua yang mencoba mengangkat, tapi yang merespon dan menolak itu lebih banyak. Benar. Jadi kayak emang orang tuh nggak mau peduli sama yang ada. Contoh di X orang lagi huru-hara isu ini. TikTok mah nggak ada. Kayak ya udah gitu. Nggak ada, betul. Atau kita lagi posting materi yang tadi agak panas itu ke TikTok, diketawain, jadi kayak lu ngapain sih kayak gitu. Jadi kayak aneh ini gimana sih? Iya kayak emang ada penolakan aja gitu ya Kang. Iya karena bagi mereka TikTok tuh dari awal memang buat fun, buat lucu-lucuan. Makanya ada musiknya. Lu ngapain ngomongin demo terus ada musiknya, ada marah-marah ada demonya, ada musiknya kan enggak. Kritik-kritik ada, tapi ketika lu mau bikin satir, mau bikin tadi itu, ya lu harus bikin yang keren gitu. Tapi kalau lu ngomong satirnya apa adanya aja, lu mending nongkrong sama gue sini aja, jadi gitu kan kayak gitu. Ya jadi obrolan tongkrongan gitu. Iya benar. Jadi nggak keren. Nah sementara menurut gua Rocky Gerung itu ya karena dia dosen ya, dia pinter. Jadi dia bisa menyerang atau mengkritik dengan bahasa tongkrongan yang kocak seperti komedian gitu loh. Jadi akhirnya dia kan bisa aja gitu ya milih-milih kata yang akhirnya anjrit kocak loh. Dan semua orang meresponnya ya nerima. Ya itu tadi maksud gua, mengkritik atau menyerang pemerintah dengan cara komedi itu memang butuh smart. Dan kelihatan Rocky Gerung itu memenuhi. Jadi emang ya dia pinter sih, jadi ya kira-kira gitu. Jadi bahwa ada orang yang tersinggung buat gua adalah ya, apa juga tersinggung sih harusnya dia. Tapi dia ngomongnya kasar. Ya sudahlah kayak gitu. Ya gitu deh. Emang gitu emang gimana? Gitu ya kayak gitu. Jadi kayak ya emang dia begitu deh gimana, ya sudahlah. Ya kira-kira gitu ya. Oke, menarik Kang. Mantap. Berarti ya boleh aja kritik pemerintah, tapi mungkin lebih pinter-pinter ngebungkusnya ya Kang. Ngemasnya lebih kreatif lah gitu. Iya harus lebih pinter biar orang tertarik lah nonton. Iya jangan kayak jok tongkrongan biasa. Soalnya anak tongkrongan sekarang menurut gua anak tongkrongan sekarang itu kreatif. Oh iya. Dari mulai kritik, nyindir, nyerang, marah-marah aja bisa kocak gitu loh. Iya. Nah itu jadi ya itu beda lah itu ya. Oke mantap Kang. Ya kita udahin dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap Kang ya. Win, oke Win, seru. Boleh like, komen di bawah konten-konten atau ide-ide topik lain yang mau kita bahas. Ya boleh.
Makasih ya Kang. Terima kasih Win. Bye.